Sama-sama katakan 1, 2 ya. Saya siap untuk revival. 2026 adalah the year of revival. Yaitu artinya tahun mengalami kebangunan rohani, tahun mengalami kebangkitan iman. Sehingga setiap saudara rohanimu terbangun 2026. Lebih bangkit, lebih semangat baca Alkitab, berdoa, berpuasa, beribadah, semakin lebih sungguh-sungguh lagi. Gak usah pedulikan masalah apa yang akan terjadi. Pedulikanlah bangun rohanimu. Kita gak tahu masalah apa Februari, Maret, April, kita gak tahu. Semuanya unpredictable. Kita gak tahu kapan bencana datang, kapan masalah datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah persiapkan rohanimu. Bangun imanmu, bangkitkan. Hari ini kita belajar bagaimana mempersiapkan satu kebangunan rohani. Dari kitab Mazmur 51 ayat 11 sampai 14 ada di depan. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kebangunan rohani membutuhkan kesiapan hati yang tulus. Dan kesiapan hati kita untuk dimurnikan dan diteguhkan. Cerita ini adalah kisah bagaimana Raja Daud jatuh dalam perzinahan. Raja Daud pada waktu itu sedang melihat Batseba sedang mandi dan kemudian berzina dan melahirkan anak 7 hari mati. Ingat, dosa diampuni tapi ada akibat dosa. Saudara, bertobatlah kalau hidup di dalam dosa. Dosa hanya bisa kita selesaikan dengan mengakui dosa. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah dia takut ketahuan. Dia takut ketahuan bahwa dia sudah berzina. Jahatnya Raja Daud adalah dia menyuruh suami daripada Batseba untuk berperang di depan. Supaya mati, dan betul matilah suaminya. Ceritanya seperti ini. Setelah dia melihat Batseba berzina, hamil, mengandung. Setelah mengandung, otak mulai berpikir, malam-malam mulai tidur. Gimana caranya supaya kutipui rakyat ini? Gimana caranya supaya orang Israel kubohong-bohongi? Oh, begini saja. Biarlah suaminya si Uria dari perang. Jadi Uria ini adalah pasukannya yang sangat loyal sama dia. Dibilangnya sama dia, Uria, kamu udah capek perang. Pergilah kamu tidur dengan istrimu, makan dan minum, senang-senanglah. Karena kau sudah capek perang. Tahukah apa kata Uria? Ya rajaku, mana mungkin aku pergi dengan istriku tidur dan senang-senang dengan dia. Sementara kerajaan kita sedang perang. Semua lagi berjaga-jaga dan siaga. Apa yang dibuat Uria suami Batseba? Tidur di istana, tidur di teras. Malam-malam kebingungan lagi si Raja Daud. Aduh mak ampun, kayak mana lah ini ketahuanlah aku menghamili istrinya. Apa yang dilakukan dia? Yoab, panglima perang. Bawa ini Uria, taruh dia di depan. Supaya mati, itu maksud dia. Betul, Yoab kena panah dan mati banyak orang Israel. Perhatikan baik. Dosa hanya bisa selesai dengan mengakui. Dosa akan melahirkan dosa. Dan dosa akan membuat engkau tertekan, gelisah. Saya hanya mau berkata kepadamu, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Kalau dibandingkan dosa Raja Saul dengan Raja Daud, menurut saya ceritanya lebih sadis Raja Daud. Kalau Raja Saul, dia tidak setia untuk menghanguskan, membunuh semua hewan-hewan hasil perang. Sebagian disisakan dia. Kalau Raja Daud, ini dosanya parah. Parah sekali. Kalau sekedar dia berzina, oke, tapi ini membunuh suami yang
Dan suaminya ini, suami Batseba ini loyal sama dia. Pasukan yang setia sama dia. Perhatikan baik. Orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, semuanya pun jadi buta. Saya berdoa setiap saudara yang di ruangan ini, jangan dikuasai nafsu. Bilang sebelahnya, kuasai nafsumu. Pagogotik. Bilang sama dia, kuasai nafsumu. Bilang sama dia, jangan kau dikuasai nafsu. Kuatkan supaya dia sadar. Saudara, kalau orang sudah dikuasai nafsu, ampunlah. Semalam saya ditelepon, tiap hari saya ditelepon oleh pasangan-pasangan yang selingkuh. Ampunlah, kalau cerita selingkuh inilah udah rame lah di otak kini, 1001. Nangis-nangis, stres aku Pak Pendeta, depresi aku Pak Pendeta. Ini yang selingkuh istri. Jangan pikir istri angka perselingkuhannya turun, naik. Mereka berkata, kami tidak mau ketinggalan. Ya, udah imbang. Waduh, dia nangis hanya gara-gara istrinya selingkuh dan kemudian minta cerai sama suaminya. Kerja istrinya menyanyi di kafe sampai malam. Midnight. Pekerjaan itu tidak mudah, betul? Kira-kira orang yang bekerja di gereja bisa selingkuh? Semangat kali kalian bilang bisa. Menurut kalian adakah pendeta selingkuh? Yakin kalian ya? Saya mau katakan sama saudara. Akhirnya si istri ini berkata kepada suaminya, kita cerai. Saya mengurus surat perceraian ke pengadilan, dia bilang. Suaminya bilang, nggak boleh cerai. Hanya kematian yang menceraikan kita. Bayangkan loh. Bayangkanlah satu nggak mau cerai, satu mau cerai. Bilang sebelahnya, berat itu. Bilang sebelahnya, berat itu. Berat. Berat kali. Saya tangani puluhan, mungkin ratusan lah ini. Saya rasa puluhan yang begitu banyak. Nangis salah satu. Yang nangis itu siapa? Yang setia. Gimana lah itu Pak? Minta cerai istriku Pak. Gimana lah Pak? Dalam hatiku mau kuapain? Mau kuapain? Istrinya minta cerai. Ingat, kalau sudah selingkuh, itu mengikat. 1 Korintus 6 ayat 18, dengar. Supaya saudara hati-hati, dosa tidak sama semua dosa dengan dosa percabulan. 1 Korintus 6 ayat 18. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2 ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa percabulan terjadi dalam dirinya sendiri. Apa arti ayat ini? Mengikat. Makanya kalau sudah berselingkuh, bersetubuh, amit-amit itu payah lepas. Payah lepas. Rata-rata keluargaku yang di YouTube nangis. Aku sakit Pak, gak peduli dia Pak. Anaknya mau mati, gak peduli dia Pak. Kenapa? Gak bisa. Dosa percabulan itu mengikat. Bilang sebelahnya, jauhi percabulan. 1, 2 ya. Kuatkanlah dulu seperti Nagaledo. Jauhi percabulan. 1, 2 ya. Jauhi perselingkuhan. 1, 2 ya. Terus yang sebelah mau bilang, kayaknya kau yang lagi selingkuh. Sesama tukang selingkuh jangan saling memandang. Aku berharap saudara dengar anakku, anak gadis boruku Hasian. Pilihlah yang setia. Apa ciri yang setia? Jujur. Cari yang jujur. Kalau sudah menikah itu sulit. Jujur ku bilang. Kalau sudah menikah itu berat.
Karena pernikahan orang Kristen hanya dipisahkan oleh kematian. Dan kita menikah hanya satu kali. Kecuali oleh kematian. Gak gampang. Gak gampang. Saya berdoa supaya semua saudara mulai sekarang yang pacaran, pacaranlah yang setia. Jangan beri lagi peluang sama orang lain. Kalau kau sudah punya cewek, katakanlah namamu James, bahasa Inggrisnya James. James, kau sudah punya pacar, katakanlah namanya Marlina. James, kalau kau sudah punya Marlina, kau nggak boleh lagi sembarangan membonceng si Rose. Nggak boleh sembarangan membonceng si Betty, baru si Mamora. Nggak boleh. Nggak boleh lagi kau sembarangan kalau kau punya mobil berdua-dua dengan cewek lain. Bagaimana perasaan si Marlina? Sakit. Kau harus betul-betul, dan kau juga gak boleh sembarangan foto dengan semua cewek-cewek. Tangan-tanganmu begini-begini. Gak boleh. Bukan berarti engkau menjadi posesif ingin memiliki dia. Tapi saya hanya mau katakan padamu, milikilah spirit setia sejak pacaran. Dan kalau pacaran, berpikirlah menuju pernikahan. Pacaran bukan uji coba. Pacaran bukan laboratorium. Pacaran adalah langkah serius untuk menikah. Di gereja ini ada 3 step. Kalau engkau udah ada rasa senang sama lawan jenis, masuk namanya pos cinta. Masuk di kantor pos lah. Maksudnya apa itu Pak? Untuk menceritakan kepada seorang pendeta atau pembina rohani, aku ada rasa senang. Si Lamhot misalnya pergi ke pos cinta dan bicara kepada pendeta Jayanta Bangun. Pak Pendeta Jayanta Bangun, aku hatiku kalau melihat si Lamtiur kulihat dunia ini. Makin jelas. Jadi si Lamhot menyampaikan isi hatinya kepada Pak Jayanta untuk didoakan. Untuk dilihat apakah cocok si Lamhot dengan si Lamtiur. Nah setelah mereka cocok, masuklah mereka pertemanan khusus. Baru mereka dibina di situ supaya pacaran kudus. Supaya pacaran yang benar. Pacaran yang setia dalam terang Tuhan. Tidak pacaran di bawah pohon tomat. Nanti tumbuh tomat di perut si Lamtiur. Berat ceritanya. Dia harus diterangi dengan firman Allah. Karena banyak orang pacaran suka di tempat gelap. Bahkan selama ibadah pun ada yang tega pegang pacarnya. Pegang-pegang begini pacarnya. Ya Allah ya Tuhan. Bernafsu kalilah kau di tengah-tengah ibadah. Di tengah ibadah pun kau gak sabar. Karena kami zoom melalui CCTV. Kami lihat. Dia pikir kalau udah gelap-gelap gak nampak lagi. Itu CCTV-nya yang tembus pandang. Mengalahkan kegelapan. Dilapor ke saya, lihatlah Pak. Bukannya ibadah. Pegang-pegangan, dilus-elusnya, gini-gini. Nggak sabar lah kau ibadah 1,5 jam. Ngapain lah kau sotoy. Kok lebay ya, bukan sotoy salah. Lebay, ngapain nggak sabar kau gini. Ampunlah. Kalau engkau terlalu boros masa pacaran, percayalah ketika engkau menikah, kau pasti tidak lagi dekat dengan istri pasangan. Biasa-biasa aja. Secukupnya. Oleh karena itu saya katakan sama saudara. Jangan mau pacaran hanya kalian berdua saja. Pacaranlah dalam komunitas. Oh enggak kok Pak Pendeta, kami di dalam kamar kami membahas tentang kitab Matius, Markus. Hati-hati kau, nanti lahir si Matius dari kau, lahir si Markus. Lahir si Yohanes. Hati-hati. Oh enggak Pak Pendeta, kami kalau mau pulang kami pakai doa Bapa kami. Mau pakai doa Bapa kami, mau pakai kolekte, enggak mempan. Ingat ada ayat yang berkata, jauhkanlah kami dari pencobaan. Betul? Itu kan doa Bapa kami kan? Jauhkanlah kami dari pencobaan. Yang laki-laki kalau engkau melihat wanita pakaiannya tidak bagus, kau dekati atau kau jauhi?
Oh, kau dekati untuk memperbaiki baju roknya yang kurang bagus itu. Dek, gak bagus rokmu, gak bagus bajumu, tolong kancing gitu ya. Saya mau katakan sama saudara, gak ada yang kuat dengan dosa perzinahan. Gak ada yang kuat, saya pun tidak kuat. Semua kita tidak kuat. Kita kan manusia biasa. Maka yang kau lakukan apa? Bukan menengking, oh roh perzinahan pergilah, bukan. Jauhi dia, lari, tinggalkan, run. Bilang sebelahnya, run kau, bilang sebelahnya. Lari, menjauh. Ini enggak, ada yang lari tempat. Lari di tempat pula yang kau buat. Aku berdoa, setiap saudara mulai sekarang jaga kekudusan. Anakku anak muda, kalau engkau pacaran dan terlanjur hubungan suami istri, kau lanjut pernikahan. Pernikahanmu di atas nafsu sangat bahaya. Sangat bahaya. Pernikahan orang Kristen itu di atas kasih Kristus. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia berzina, hamil hasil selingkuhan. 7 hari mati. 7 hari mati. Dan kemudian datang Nabi Nathan. Apa bedanya Daud dengan Saul? Saul diingatkan oleh Nabi Samuel supaya bertobat. Dia nggak mau, responnya beda. Simson diingatkan supaya jangan mendekati orang Filistin. Delila, jangan mendekati Delila. Dia tidak mau. Dia tetap berkeras hati. Saul dan Simson akhirnya sia-sia, mati sia-sia. Ada apa? Oh ya. Nah saudara, saya hanya mau katakan sama saudara, respon daripada Raja Daud beda. Nabi Nathan bilang begini, di satu kota ada 2 orang. Yang pertama ada orang kaya, punya kambing domba sangat banyak. Yang kedua ada orang miskin yang punya kambing domba hanya 1 betina, dari kecil dia pelihara. Tapi orang kaya ini tidak mau menyembelih domba-dombanya yang banyak itu karena tamunya lagi datang. Tega-teganya dia mengambil 1 kambing domba yang miskin ini. Kemudian Nabi Nathan berkata, orang itu tega mengambil kambing domba yang 1 orang, yang 1 saja. Kemudian Daud berkata, hukuman mati untuk dia. Apa kata Nabi Nathan? Kaulah orangnya. Kau ambil istri orang yang 1. Istrimu banyak, gundimu banyak. Tapi kau tidak peduli dengan yang namanya kesetiaan. Tega kau mengambil Batseba. Roh Allah bisa meninggalkan kau. Itu yang ditakuti Daud. Apa akibat dosa Saul? Roh Allah meninggalkan dia. Dia perang kalah. Apa yang menyebabkan Simson kalah, lemah? Karena dia berzina. Karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan, dosa membuat doamu terhalang. Alkitab katakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong. Bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengar doa kita. Pemisah antara kita dan Tuhan, dosa dan kejahatan. Ingat satu-satunya agar dosaku selesai. Daud berpikir gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi saya katakan Tuhan tahu dosamu. Tuhan tahu isi hatimu. Dan akhirnya apa yang dibuat oleh Daud, Mazmur 51. Dia meratap, hatinya hancur. Coba dibuka Mazmur 51 ayat yang ke-17. Hatinya hancur ketika Nabi Nathan, kau orangnya mengambil istri orang. Dan kau tega membunuh suaminya. Dia gemetar. Dia takut. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati Daud hancur. Hatinya patah dan remuk. Saudara, ayat yang ketiga. Kalau engkau berdosa, nggak usah berbohong. Kita semua ini orang berdosa. Semua orang lahir sudah berbuat dosa. Saudara, jangan kau tutupi dosamu dengan kebohongan. Kebohongan 1 melahirkan kebohongan 2. Kebohongan 2 melahirkan kebohongan 3. Dan sampai kebohongan 10. Dan saya katakan jangan pernah mau pacaran dengan pembohong.
Di mana kau bang? OTW, OTW. Itu. Ciri pembohong itu. OTW kemana? Kamar mandi. Udah dekat. 3 jam lagi sampai. Pembohong itu. Cari yang berintegritas. Mazmur 51 ayat 3, ini yang dilakukan oleh Daud. Sebab aku sendiri sadar, dia bilang, akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku sambil nangis dia ini. Ayat yang keempat. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat yang keenam. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Perhatikan, Tuhan tahu batinmu. Sebanyak-banyaknya orang bisa kita bohongi, tapi Tuhan gak bisa kita bohongi. Karena 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hatimu, batinmu. Daud berpikir dia bisa membohongi orang lain, membohongi kerajaan Israel. Tapi Tuhan tidak bisa. Saudara, ayat yang ke-9. Dia minta mohon kepada Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 bang. Saudara, ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia rindu. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Segala kejahatan. Jadi satu-satunya cara menyelesaikan dosa apa? Mengakui dosa. Kalau saudara mau rendah hati mengakui dosa, hatimu dipulihkan Tuhan. Rencana Tuhan jadi bagimu. Jangan takut mengakui dosa. Lebih baik engkau bereskan. Daripada engkau pendam di hatimu kebencian, amarah, geram, dendam, perzinahan. Sehebat-hebatnya engkau berselingkuh, Tuhan tahu. Satu waktu itu akan muncul ketahuan. Dengar, semua yang sudah punya pasangan suami istri, jangan lakukan perselingkuhan. Bahkan saya mau katakan, hati-hati engkau ketemu dengan orang-orang di luar sana, di rumahmu. Tadi satu orang ada datang ke saya habis khotbah. Dia bilang, saya selingkuh Pak Pendeta. Karena suami saya membawa laki-laki ke rumah saya. Suami saya nggak dekat dengan saya. Tapi laki-laki ini mengerti perasaan saya. Awalnya biasa saja. Lama-lama selingkuh. Hati-hati dengan laki-laki yang di rumahmu. Dengar bapak-bapak. Jangan sembarangan meletakkan laki-laki di rumahmu. Istrimu bisa kena. Ya, itu cerita umum. Banyak terjadi. Istri-istri, hati-hati dengan perempuan yang di rumahmu. Adik ipar pun bisa tempat selingkuhan. Jangan engkau bodoh beruku hasiat. Jangan. Adikku kok. Aduh. Anak dengan orang tua pun ada. Berek kemanakan dengan paman pun ada. Apalagi yang beripar. Polos kau bawa adikmu ke rumahmu. Mahasiswi. Engkau sibuk kerja. Suamimu di rumah. Pagi bangun sama. Malam tidur sama. Siapa kuat? Engkau sibuk cari uang. Adikmu nanti selingkuh dengan suamimu. Hati-hati, karena di sini banyak keluarga muda. Jangan sembarangan memasukkan orang di rumahmu. Buka siaran, lihat apa yang terjadi di dunia ini. Adik ipar sendiri dengan suami bisa. Gak ada orang yang kuat dengan dosa perzinahan. Kecuali yang kita lakukan satu-satunya adalah waspadalah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Berjaga-jagalah senantiasa. Waspadalah, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis cari kesempatan.
Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan. Bahkan kalau adikmu kuliah kau bawa dari kampung, kalau bisa koskan dia, jangan di rumahmu. Kalau bisa. Tapi kalau memang suamimu kerja di keluar kota, oke lah. Tapi kalau suamimu lebih banyak sama dia, berpotensi. Enggak, saya bilang pasti. Berpeluang, bijaksana hidup zaman now. Karena yang namanya tadi kalau sudah hawa nafsu, maka dia enggak peduli dengan nilai-nilai. Dia enggak peduli. Yang dia pikirkan apa? Hawa nafsunya. Hawa nafsu menguasai orang, jatuh dalam dosa. Dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-13. Akhirnya inilah doa Daud. Dia sadar dia sudah jatuh. Beda Raja Daud dengan Raja Saul. Saul menolak teguran Nabi Samuel. Tapi Daud menerima teguran Nabi Nathan. Ini bedanya. Semua di ruangan ini kita orang berdosa. Apakah responmu hari ini? Maka ayat 13 dikatakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi dia bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, pulihkan aku, murnikan aku, teguhkan rohku Tuhan. Aku tidak mau kehilangan rohmu. Aku tidak mau. Dia bayangkan Saul ditinggalkan Allah dan mati sia-sia. Dia nangis. Hanya satu yang kuminta. Jangan ambil rohmu daripada aku. Tuhan, kalau aku pulih, kau berikan aku kekuatan baru. Aku akan mengajarkan kepada banyak suami-suami. Setialah, jangan selingkuh. Itu maksud dia. Jangan selingkuh, itu maksud dia. Setialah istri, setialah suami. Jangan pernah selingkuh. Selingkuh itu mengakibatkan trauma seumur hidup. Yang paling kasihan adalah anak-anakmu ikut korban seumur hidup. Bahkan bisa anakmu tidak menikah. Bisa anakmu jadi homo, gay, lesbi. Jangan. Mungkin engkau sudah baikan suami istri, tapi otak alam bawah sadar masih teringat-ingat. Kasihan. Ketika pasangan selingkuh, stresnya bukan main. Dia akan cari HP. Siapa ya di WA dia? Siapa yang dia pakai dia? Stres lah. Pakai Google Map, pakai intelijen, pakai radar, satelit, palapa. Di mana posisinya? Di mana posisinya? Sama siapa? Sama siapa? Pakai pengintai. Pakai pengintai, intai. Kemana? Ikuti. Capek loh. Capek hati. Aku hanya katakan, kalau engkau pasangan muda, setialah engkau dengan istrimu. Setialah engkau dengan suamimu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Hai suami-suami, jangan kau terlalu ramah dengan perempuan yang bukan istrimu. Kapankah perselingkuhan? Ketika seorang suami nyaman diskusi dengan perempuan lain. Itulah awal perselingkuhan. Jadi kalau engkau sudah mulai nyaman diskusi dengan perempuan lain. Bukan istrimu, bukan mama, bukan anak. Titik perselingkuhan memulai dari nyaman. Apalagi suami gak nyaman dengan istri. Bertengkar. Dia nyaman dengan si perempuan selingkuhannya. Dan dia bilang, perempuan selingkuhan itu lemah lembut. Ramah. Lihatlah istri kini. Bibirnya kayak ember. Jeber. Saya mau katakan suami-suami. Si perempuan itu ramah, lembut. Karena belum tahu keborokanmu. Karena kau belum hidup sama dengan dia. Si istrimu merepet karena sudah tahu kelemahanmu. Udah tahu permainanmu. Dan beban mentalnya dia banyak, maka dia berteriak marah. Ada sebab akibatnya. Saya hanya katakan, kasihan. Beberapa dari engkau pun korban papa mama yang bercerai. Sorry. Aku tahu perasaanmu berat. Aku hanya berdoa, Tuhan sembuhkan hatimu. Jangan kau benci dengan papamu yang selingkuh dan pergi. I'm sorry. Mungkin mamamu yang selingkuh dan pergi, ampunilah. Karena itu bisa turun samamu. Apa yang kau lihat itu bisa turun samamu. Sifat orang tuamu akan masuk dalam rohmu. Tapi kalau engkau dalam Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku mau bangkit.
Aku patahkan segala kutuk. Aku patahkan segala roh yang tidak benar. Dalam Tuhan Yesus, pernikahanku baik. Engkau berjaga-jaga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Dari 10 pernikahan, hasil survei, 7 berindikasi selingkuh. Jangan berpikir pasanganmu baik-baik saja. Ketika engkau tahu, kau terkejut. Ketika engkau dengar, kau terkejut. Saya hanya katakan padamu, jaga hatimu, biarlah dimurnikan Tuhan. Kalau ada dosa dan kesalahan, katakan ampuni aku Tuhan. Murnikan aku, bersihkan aku Tuhan. Teguhkan rohku, bangkitkan aku kembali. Aku percaya dimulai dengan pembacaan Alkitab, berdoa, bersungguh-sungguh beribadah, ada kebangunan rohani. Jangan takut, yang bagianmu dan bagian saya apa? Bangkitkan imanmu, bangunkan rohanimu. Bangunkan persekutuanmu dengan Tuhan. Percayalah, kalau imanmu kuat, engkau takut akan Tuhan, engkau bisa menang atas segala masalah di hatimu. Aku percaya tidak ada yang lebih baik selain dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Aku berdoa setiap saudara, jagalah kekudusan. Jagalah kesucian. Ingat anak gadis, tubuhmu adalah bait suci. Bukan bait perzinahan. Bukan sampah. Bukan tempat kotor tubuhmu. Ingat saya pernah bilang, baju yang mahal di mall tidak boleh sembarangan pegang. Baju murah, buy one, get two. Saudara, semua orang bisa pegang. Kalau tubuhmu mahal, seharga darah Yesus, enggak boleh orang sembarangan pegang. Hanya bisa dipegang setelah kau diberkati. Kalau engkau kasih tubuhmu dipegang-pegang banyak orang, sorry. Engkau termasuk baju murah itu. Semua orang bisa pegang kau. Dan laki-laki akan mengatakan engkau itu orang murah. Aku percaya kau bukan orang murah. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Tapi Pak Pendeta, aku udah jatuh Pak dalam perzinahan. Kami sudah terlanjur hubungan suami istri. Tidak ada kata terlambat. Semua bisa diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang besar yang tidak bisa diampuni Tuhan. Yang penting hari ini kau bertobat. Jangan bilang, udahlah terlanjur aku sudah gak perawan, udah gak suci. Aku bebas aja lah kemana-mana. No. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup ubah cerita hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Jangan. Saya menangani sekarang beberapa homo. Dan akibatnya mereka AIDS, HIV. Kasihan aku lihatnya. Rata-rata orang homo adalah orang fatherless. Kalau udah masuk ke homo, berpotensi AIDS, HIV. Dan langsung ke saya datang. Dan pelayan gereja. Pelayan gereja pun ternyata ada homo. Saya tidak menyalahkan dia. Tapi dia adalah korban fatherless. Kasih sayang ibu yang kurang. Kasih sayang ayah yang kurang. Membuat dia rusak menjadi laki-laki yang kewanita-wanitaan. Aku berdoa setiap saudara, kalau saudara di tempat ini, Tuhan mengasihimu. Akui, Tuhan, aku sudah jatuh dengan dosa homo. Aku mau lepas, aku mau bebas, aku mau bangkit Tuhan menjadi pria sejati. Saya percaya tidak yang terlambat bagi Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan engkau. Yang penting engkau mau dimurnikan dan mau engkau dipakai Tuhan. Lewat kesaksian hidupmu, banyak orang dimenangkan. Saya pun gak terlalu baik sekali. Saya pernah gagal, saya pernah salah. Tapi saya akui di hadapan Tuhan, saya menangis. Saya katakan saya mau bangkit. Mungkin jenisnya beda-beda. Tapi saya mau katakan tidak ada di ruangan yang tidak berdosa. Semua kita di ruangan ini orang yang berdosa. Dosa besar, dosa kecil tidak ada. Semua sama di hadapan Tuhan. Upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Selagi masih ada kesempatan, akuilah dosamu. Biarlah Tuhan tahirkan hatimu. Dan Tuhan bangunkan masa depanmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.